Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang zakat. Untuk teman-teman pasti tidak asing dengan kata zakat ya. Nah, untuk kesempatan ini, saya akan membahas lebih dalam apa itu zakat. Nah, kita akan memasuki bagian pertama, yaitu pengertian zakat. Zakat itu ditinjau dari bahasa Arab yang bermakna berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan, dan memuji. Sedangkan di dalam fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta kita yang telah mencapai nisabnya, lalu diserahkan kepada golongan tertentu atau disebut dengan mustahikin. Mengeluarkan zakat itu termasuk salah satu rukun Islam. Biasanya orang yang mengeluarkan zakat itu dilakukan pada bulan Ramadan atau sehari sebelum Lebaran dengan batasan waktu sebelum sholat Id dilaksanakan. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah kita membahas pengertian zakat tadi, kemudian kita akan memasuki macam-macam zakat. Di dalam fikih, zakat yang wajib dikeluarkan dibagi menjadi dua. Pertama yaitu zakat nafs atau zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Nah, kita akan membahas lebih dalam apa itu zakat nafs atau zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, kita akan membahas tentang zakat nafs atau zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui bulan Ramadan dan Syawal, yang berupa makanan pokok di daerah tersebut dan telah memenuhi nisab atau syaratnya. Baik zakatnya itu dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkahnya. Umumnya di Indonesia zakat itu sebesar 2,5 kg atau 3,5 kg berupa beras atau makanan pokok di daerah tersebut. Lalu yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Secara umum, zakat mal atau zakat harta itu terbagi menjadi beberapa macam yang wajib dikeluarkan. Pertama yaitu emas, kedua perak, ketiga hasil pertanian atau makanan pokok, yang keempat yaitu kurma, yang kelima anggur, yang keenam sapi, dan yang ketujuh kambing. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, hartanya berkembang dan layak untuk dikembangkan. Yang ketiga, hartanya milik dirinya sendiri, bukan milik orang lain. Yang keempat, telah mencapai nisab. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Dan yang terakhir, sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Cara mengeluarkan zakat binatang ternak. Jika kita mempunyai onta sebanyak 5 ekor dan telah mencapai nisabnya selama 1 tahun, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau 1 domba yang berumur 1 tahun. Jika kita mempunyai sapi atau kerbau
sebanyak 30 ekor dan telah mencapai nisabnya selama 1 tahun, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian jika kita mempunyai kambing atau domba sebanyak 40 ekor yang sudah mencapai nisabnya selama 1 tahun, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun atau 1 ekor domba yang berumur 1 tahun. Kemudian ada golongan orang-orang yang menerima zakat, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu fakir, yakni orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua yaitu miskin, yakni orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hanya cukup untuk kebutuhannya saja. Yang ketiga yaitu ada amil, yaitu orang yang mengelola pembagian dan penerimaan zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf, yakni orang yang baru masuk Islam atau yang masih lemah imannya. Yang kelima adalah budak, yaitu budak yang ada kesempatan merdeka tetapi tidak mempunyai harta. Yang keenam ada gorib, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang tetapi dia nggak sanggup untuk membayar. Yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan dia tidak mendapatkan gaji. Yang kedelapan yaitu ada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, itulah penjelasan singkat yang saya paparkan mengenai zakat. Saya harap teman-teman mampu memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.